dan menjadi Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat sejak 4 Januari 2019. Jadi cukup hampir 20 tahun malah melintang di birokrasi. Ini ketika saya diperkenankan oleh Tuhan, ya, untuk memperjelas konsep pengembangan pariwisata depan orang nomor 1 di Republik ini. Mungkin salah satu kepala dinas di Indonesia yang diperkenankan Tuhan untuk menjelaskan konsep pengembangan pariwisata depan orang nomor 1 di Republik ini. Dan setelah saya menjelaskan konsep ini, Presiden mengatakan, "Kadis, rubah ini konsep. Ya, saya akan kasih kau dana 75 miliar di tahun 2020 dan dialokasikan tahun 2020 untuk pembangunan destinasi Batu Cermin." Baik, ini visi misi pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang akan berakhir pada tanggal 17 Februari 2021 menuju Kabupaten Manggarai Barat yang ramah, maju dan sejahtera. Jadi saya baru pulang dari rumah sakit ini, Pak, demam berdarah. Saya harus datang ke sini bertemu dengan adik-adik mereka. Saya ingin mendapat pikiran-pikiran yang berlian tentang pembangunan pariwisata, sehingga saya tinggalkan Labuan Bajo walaupun saya sangat dibutuhkan di sana pada saat ini. Nah, dari misi ini dijabarkan dalam 5 misi. Jujur, yang saya ambil hanya misi yang kedua, karena terkait dengan pembangunan pariwisata. Saya 10 tahun di Bapeda, 7 tahun di Bapeda, menyusun RPJMD 2 Bupati. Tetapi ternyata RPJMD 2016-2021 tidak terlalu mengakar bicara tentang pariwisata, walaupun pariwisata menurut orang Manggarai Barat sebagai leading sector. Dia hanya mengatakan begini, meningkatkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing, berbasis agrowisata dan agrobisnis, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, sumber daya manusia berkualitas, kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan. Itu saja dari sekian dari 5 misi yang menyebut tentang pariwisata. Saya tidak bicara tentang yang ininya. Ya, apa visi misi pemerintah daerah Manggarai Barat terkait dengan pembangunan pariwisata? Terwujudnya Manggarai Barat sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia. Jadi mimpinya sudah ada, berkelas dunia, ya, berkelas dunia. Yang sekarang Labuan Bajo sudah ditetapkan seperti tadi ini moderator mengatakan, moderator ini saya punya anak dari satu kampung dengan saya. Jadi kalau pemerintah sudah menetapkan 10 destinasi prioritas, setelah itu diturunkan menjadi 5 destinasi super prioritas. Terakhir Likupang di 2019 dan Labuan Bajo salah satu dari 5 destinasi super prioritas itu. Dan Presiden sudah mengatakan bahwa Labuan Bajo menjadi destinasi super premium. Super premium. Sampai hari ini belum ada definisi yang jelas tentang super premium. Jadi pemerintah daerah sudah bermimpi. Sejak ditetapkannya Riparda, pemerintah daerah sudah bermimpi bahwa pariwisata Manggarai Barat harus berkelas dunia. Kenapa berkelas dunia? Karena memang, ya, sebentar saya akan jelaskan. Dari sisi atraksinya memang berkelas dunia. Ya, berkelanjutan, sustainable, dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip ekowisata berbasis masyarakat. Jadi kalau kemarin bicara tentang wisata halal, saya katakan tidak ada. Tidak ada dalam konsep pengembangan pariwisata Manggarai Barat itu wisata halal. Karena ini visi pariwisata Manggarai Barat. Dari visi ini dijabarkan dalam 4 misi. Saya tidak perlu jelaskan satu persatu. Ya. Sudah itu dalam Riparda kita, strategi pengembangan destinasi pariwisata itu dibagi dalam DPD, sudah itu semua sudah dibagi di 12 kecamatan ini. Ya, ini data kunjungan. Saya coba melihat data kunjungan. Ya, tahun 2010 posisi kunjungan kita berada pada 41.117 kunjungan. Ya. Di 2019 dia naik menjadi 187.128 kunjungan atau meningkat 146.011 kunjungan, 355%. Jadi kenaikannya sangat signifikan, ya, dalam kurun 9 tahun. Tidak main-main, ya, 355%. Dan wisatawan yang terbanyak adalah segmennya benua Eropa, Jerman, Inggris, Prancis, dan Spanyol. Setelah itu baru benua Australia, Asia, dan Amerika dan Afrika. Jadi tingkat kunjungan kita meningkat cukup tajam. Ya.
Ini perbandingan kunjungan wisatawan 2010 sampai 2019. Saya tidak ini. Wisatawan Nusantaranya lokal itu meningkat 100%, wisatawan Nusantara itu naik 2.677% dari 2010. Sedangkan wisatawan mancanegaranya itu naik 174% tingkat kunjungan di 2000 sampai dengan 2019. Di 2020 ya, walaupun isu atau kasus virus corona ini tidak mempengaruhi kunjungan. Dari data yang kami peroleh bahwa kenaikan wisatawan mancanegara itu ada 505 kunjungan dibandingkan bulan yang sama pada tahun 2019. Sedangkan wisatawan Nusantara naik 3.400 lebih dibandingkan bulan yang sama di tahun 2019. Jadi belum ada dampaknya dari kasus virus corona ini terhadap kunjungan di Kabupaten Manggarai Barat. Ini kunjungan wisatawan. Selanjutnya perbandingan data kunjungan 2018 dan 2019 ini ya, kita mengalami peningkatan dari 2018 14,24% tingkat kunjungan. Jadi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan kunjungan wisatawan. Wisatawan yang terbanyak adalah wisatawan mancanegara sebesar 56%. 43% wisatawan Nusantara dan 1%-nya adalah wisatawan lokal. Lokal dalam hal ini adalah wilayah Nusa Tenggara Timur. Ya. Jumlah kunjungan objek yang kita ini ada 5. Ada terjadi pergeseran yang sangat signifikan, Pak. Ya. Kunjungan yang pertama dari dulu yang menjadi favorit adalah Pulau Komodo. Sekarang bergeser ke Pulau Rinca. Ini akibat daripada wacana penutupan Pulau Komodo. Sehingga wisatawan bergeser dari Pulau Komodo ke Pulau Rinca. Ketiganya ada di Batu Cermin dan keempatnya ada di Guarangko dan terakhir Juncabulang. Ya, ini sekarang saya baru-baru diundang oleh Menteri Pariwisata, ya, Menteri Pariwisata dengan Ibu Wamen. Kami bertiga rapat. Saya memberi pikiran pada beliau begini, ya, coba nanti Pak Menteri menyusun travel pattern baru, ya, bagaimana membangun 3 segitiga emas pariwisata Indonesia: Bali, Lombok dan Labuan Bajo. Minta maaf Banyuwangi ya, saya bukan ini. Membangun 3 segitiga emas pariwisata: Bali, Lombok, dan Bali. Kenapa? Itu sangat menjanjikan menurut saya. Ya, yang paling penting yang didorong pertama adalah konektivitas. Konektivitas udara dan laut. Kenapa? 93% wisatawan masuk ke Pulau Flores itu melalui Labuan Bajo. Dan 82%-nya itu datang dari Bali ke Labuan Bajo. 59% itu exit survei. Saya bukan ngomong apa, saya ngomong data. 59% datang dari Lombok ke Labuan Bajo, ya, datang ke Lombok Labuan Bajo. Sehingga saya minta Pak Menteri kalau bisa menyusun, dan dia siap untuk menyusun travel pattern baru, ya, pola perjalanan baru untuk pariwisata Indonesia. Sementara akan dikonsepkan tahun ini. Perbandingan kami dengan TNK apa? Ya, kalau mungkin di Banyuwangi tidak pernah mengalami seperti kami. Kalau kami, ya, di Labuan Bajo seakan-akan, saya masuk pertama saya ingatkan memang, seakan-akan bahwa Manggarai Barat itu ada dalam wilayah Taman Nasional Komodo. Oh tolong jangan, minta maaf, saya tidak mau. Taman Nasional Komodo itu ada dalam wilayah NKRI, otonomi Kabupaten Manggarai Barat. Untuk itu, dengar pemerintah daerah. Saya omong ini keras dengan Ibu Menteri, termasuk Pak Luhut. Saya omong keras, dengar kami. Ya, segala kebijakan dalam Taman Nasional Komodo, walaupun itu kewenangan pusat, dengar ini daerah. Otonomi ada di kami, bukan ada di kamu. Saya keras Pak, sehingga saya menutup digitalisasi dan satu pintu menuju Taman Nasional Komodo, apapun model. Karena apa? Terjadi perbedaan data dan distribusi income yang tidak merata yang menjadi soal dan menjadi ribut di Republik ini terkait dengan Taman Nasional Komodo. Ada perbedaan. Bayangkan saya 6 miliar, mereka 34 miliar. Untuk apa saya banggakan pariwisata Manggarai Barat kalau modelnya seperti ini? Jujur saya omong di depan Pak Luhut dengan Pak, saya tidak takut biar kau jenderal. Saya omong bicara, dan di belakang saya masyarakat. Sehingga sekarang lagi dibahas konsep, ya, pengelolaan Taman Nasional Komodo bersifat konkuren. Ya, konkuren ini artinya pengelolaannya secara bersama, baik pemerintah pusat,
pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Tapi saya usulkan, ya, tetapkan dulu dengan peraturan pemerintah Taman Nasional Komodo sebagai destinasi super premium. Bayangkan dalam konsepnya $1.000 per orang per tahun dengan sistem membership. Targetnya 50.000, berarti sekitar kurang lebih 700 miliar. Berapa untuk daerah? Kalau tidak ada untuk daerah, ya minta maaf, saya akan bergerak di jalan. Kalau DPR tidak bergerak, ada DPR jalanan. Banyak masyarakat yang dukung kita. Ya, untuk apa kita banggakan kalau tidak ada untuk daerah? Kalau provinsi ambil alih semua. Saya minta 50% ke gubernur, Pak. 50% untuk daerah. PAD. Dari 700 miliar. Kalau tidak, maka saya akan bergerak dengan cara saya sendiri. Kebetulan saya juga mantan aktivis. Ada bakat-bakat untuk bergerak di jalan. Mau injak kaki, injak kanan boleh. Ya. Sudah ini Pak. Jadi dari seluruh tingkat kunjungan ini 187, 34% memilih Labuan Bajo sebagai destinasi pilihan utama. Labuan Bajo sebagai destinasi pilihan utama. Ini exit survei ya. Sudah itu 66%-nya itu memilih bukan Labuan Bajo sebagai destinasi utama. Dan dia pada posisi 61% Bali. Saya bayangkan Bali 61% dengan 34%, nah tipis-tipis ini Pak, tipis-tipis. Tinggal sedikit Pak, saya yakin benar. Ya, kalau semua kita ini bersatu hati membangun pariwisata Manggarai Raya. Sekarang saya presentasi promosinya bukan wisata Labuan Bajo Pak, Flores secara keseluruhan. Karena apa? Ternyata dari hasil exit survei saya, lama tinggal di Labuan Bajo hanya 6,9 hari, itu disebabkan atau 7,2 hari untuk Flores itu karena konektivitas. Maka saya minta Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores, bisa tidak kamu membangun kereta api cepat lintas Flores? 30 menit orang sampai di Verbo, 1 jam orang sampai di Ede. Bisa tidak? Kalau tidak bisa kau pulang. Ya, kau pulang. Untuk apa kau datang tidak jelas di Labuan Bajo? Ya, ini tinggal sedikit Pak, tinggal sedikit. Ya, lama tinggal sudah pada posisi 6,9 hari dengan valuasi ekonomi 2,3 triliun tahun kemarin. Uang beredar di Labuan Bajo 2,3 triliun. Tapi pertanyaannya, 2,3 triliun ini betul untuk orang Manggarai Barat? Tidak. Nanti kita lihat berapa PAD. Semua jatuh ke industri. Kenapa? Sayur, daging, buah-buahan semua didatangkan dari luar. Tadi saya cerita dengan Pak Beli. Semua didatangkan dari luar, dari Bali, dari Mataram, dari Makassar. Apa yang dapat oleh daerah? Ya, saya sekarang berteriak dari kampung-kampung, long atau lonto atau long. Ya, dan kamu ini adalah penerus pembangunan pariwisata. Saya analisis semua satu persatu, sebentar saya akan sampaikan. Benar tidak long atau lonto atau long? Kalau kita tidak siap, nanti kita tuan rumah itu akan menjadi penonton dan pendatang akan menjadi tuan rumah. Kalau kasus agraria sekarang yes, sudah menjadi long atau lonto atau long. Dari pekerjaan berat, kamu generasi bahwa kami hotel dopen kok. Saya 13 tahun lagi pensiun. Begitu, cukup jadi kepala dinas. 13 tahun lagi pensiun. Bisa masih memang bisa tendang kiri kanan. Tanya Gilbert. 6,9 hari, 2,3 triliun. Ya. Berapa PAD sektor pariwisata sekarang? Tidak main-main Pak. PAD Kabupaten Manggarai Barat itu 17,4 miliar di 2010. Sekarang posisinya itu melejit jauh, 169 miliar. Saya kalau presentasi ini di depan kepala dinas CNTT, dia laku selencer bibir. Apalagi ACKLM alor. Aduh. Gua terkekong, biarkan dah. Ya. Karena sudah lari lebar semua Pak. 169 miliar itu naik 874% PAD dari 2010. Coba bayang. Sektor pariwisatanya berapa? Itu dari 2,3 miliar menjadi 60,5 miliar. Coba bayang. Ini 2.478% naiknya. Sektor pariwisata. Kemarin saya Pak, ya ini kemarin kenapa naik seperti ini? Saya dari 481 kapal ya, kapal wisata. Ini saya punya staffing, baru lulus pegawai negeri. Tamat malam ya, tamat malam kau ya.
481 kapal. Ternyata hanya 56 kapal saja yang home base di Labuan Bajo. Coba bayang. Kalau cari hidup, cari makan di Labuan Bajo, bayar pajaknya di Bali dan Jakarta. Saya tertibkan semua, tidak main-main. Saya bentuk tim gabungan. Tertibkan semua. Ya, wajibkan seluruh kapal-kapal wisata untuk home base Labuan Bajo dengan NPWP Labuan Bajo. Coba bayangkan dia bayar pajak di Bali dan Jakarta. Bagi hasil pajaknya tidak ada untuk Manggarai Barat, kosong melompong. Benar. Padahal kan cari hidup di Manggarai Barat. Oh, tidak main-main, saya turun. Sikat satu-satu. Dan sekarang dari 400 hampir 380 sudah home base Labuan Bajo. Okupasi hotel meningkat cukup tajam, Pak. Karena kita tertibkan di laut ini. 76% aktivitas pariwisata Labuan Bajo itu mari laut. Coba bayang, satu kali turun sekarang sudah 1,9, 30 sampai 45 menit selesai. 1.900.000. Dan ada kapal di Labuan Bajo yang harganya 465 miliar. Saya baru naik dengan Pak Menteri dan Bupati. Ketika saya tanya dia punya nakoda, kok kapal mahal gini dari Labuan Bajo? Dia bilang begini, ini kepala dinas paling bodoh di Republik. Kenapa? Dolar. Oh, tunggu kau. Saya cari-cari operasi tertib, proses hukum yang tidak jelas. Saya proses hukum, 2 kapal saya proses hukum, Tenggelamkan semua menhojau. Kan bukan untuk saya, Pak, bukan untuk saya tidak mau, masih lama saya pensiun, tidak mau saya urus uang, biar kau banting. Saya baru-baru seperti kapal yang tenggelam itu pelataran. Saya mau jujur, saya berteriak bahwa kapal itu tidak memiliki tanda daftar usaha pariwisata. Saya diteror dari Mabes Polri. Cukup itu bicara. Saya tidak mau, saya bilang. Saya mau ngomong karena model pengusaha kita di Labuan Bajo mentalnya seperti ini. Anggap semua orang bisa diatur dengan uang. Startnya dari hotel, tidak memiliki clearance, dia bawa ini tamu-tamu. Begitu kasus, kita yang dipersalah. Saya tidak mau. Biar kau teriak Mabes Polri kau apa, kau tidak urusan. Saya katakan dia tidak punya tanda daftar usaha pariwisata. Saya berteriak di seluruh media. Sekarang baru urus semua, Pak. Hampir 400 kapal sudah mengurus. Dan home base-nya di Labuan Bajo. Saya tidak main-main. Sehingga peningkatan itu meningkat menjadi 74,sekian% PAD 2019. Dan okupasi hotel itu meningkat tajam di darat. Karena di laut ada 67 juta per malam, Pak. 67 juta per malam, coba ya. Kita tertibkan semuanya. Ya. Ini presentasi saya tidak terlalu banyak ini tentang ini. Ini saya bedanya dengan TNK tahun ini, Pak. Dia 38 miliar, saya 17 miliar. Ini yang saya tidak main-main. Saya tidak main-main, ya. Saya lapor KPK. Saya lapor KPK. Kenapa beda? Ya. Karena dia menarik retribusi di 4 titik, saya 2 titik. Saya minta tambah 2 titik, dia tolak. Oh, tunggu Kak. Ya. Saya sebagai pemilik daerah ini mengemis lagi untuk ini barang. Coba bayang. Saya sampaikan ke KPK. Karena saya yakin benar lebih banyak bocor di luar daripada yang store ke penerimaan negara bukan pajak. Berdasarkan PP 12 2014. Dan saya minta supaya digitalisasi. Karena mafia besar di sini, Pak. Jujur saja termasuk saya punya anak buah. Saya kasih berhenti saya punya anak buah. Tamu 40 dicatat 30. 10-nya mafia tidak jelas. Itu kalau 10. Kalau yang dicatat 10 30 yang tidak jelas, saya tidak main. Makanya saya bilang digitalisasi. Ya, digitalisasi. Kalau membership dengan Pak Gub sepakat ya kita membership. Saya mau supaya jangan sampai loss yang segitu besar itu terlalu banyak terjadi selama ini. Ya. Ini penerbangan, Pak. Ya, ada 711.965 penumpang datang, berangkat dan transit di tahun 2019. Ya. Jumlah pesawatnya 5.436. Dan sebentar saya jelaskan kemana atraksi ini. Kita ada 84 objek yang tersebar di 12 kecamatan. Ya. Sudah itu ada 58 site diving. 42 ada dalam Taman Nasional Komodo, 16 ada di luar. Dari
sudah ada 2 yang menerapkan carrying capacity, ya, membatasi orang masuk Taka Makassar dan Batu Bolong, ya, dalam rangka tidak lagi bicara tentang mass tourism, ya, untuk sustainable tourism ini harus dijaga secara baik. Carrying capacity sudah itu ada 9, ya, snorkeling. Ini atraksi kita, saya tidak perlu jelaskan. Yang penting Bapak Ibu sudah pulang dari Pulau Padar, toh? Sudah pulang dari Pulau Padar? Pulau Padar beras nini, ya, nini. Ayah deko pongnya visiope. Kalau ngolos tulis musim itu nini lo. Di Pulau Padar. Ada kita punya Sano Limbung. Sudah pernah ke Sano Limbung? Belum. Ini kampung yang tenggelam. Satu kampung masyarakatnya mati semua. Jam 4.05 itu masih terdengar bunyi gendang dan gung. Jam 4.05. Marah Brunei nang tuh apa gitu kan ke apa itu? Banyak orang yang sekarang, dan sekarang saya tata, ya. Sekarang pemerintah daerah fokus menata destinasi di luar Taman Nasional Komodo, dan kami akan membuat flow baru, ya, pariwisata di Manggarai Barat, ya. Sehingga nanti tidak hanya bicara pariwisata orang Labuan Bajo, tetapi kami yang di Kubu sudah bicara tentang pariwisata, ya. Ada Cunca Bulang, ya. Cunca Bulang, Cunca ini Eme Komodo Hokolekta, di orang Komodo lu sehogi. Lain lagi. Sudah pernah lihat Komodo toh? Belum. Woi, orang pariwisata harus lihat Komodo ini. Nanti kalau ke sana kasih tahu Kadis Pariwisata, kami mau Komodo. Lihat Komodo. Gratis masuk sini. Ya. Kita ada yang disebut dengan Pantehera. Kemarin Duta Besar Ekuador datang. Dia jelaskan bagaimana Galapagos dengan penyu raksasanya. Mahal Pak Kadis. Dia jelaskan begitu. Mahal. Saya bilang ibu Duta, kalau Galapagos penyu raksasa, Labuan Bajo penyu punggung emas. Nama lokasinya juga adalah Gololados. Sehingga Galapagos Amerika Selatan dicuri nama dari Lembor Selatan, Gololados. Pantehera ini sama tujuh. Nama kampungnya, nama tempatnya Gololados. Yang disebut dengan Pantehera itu penyu punggung emas. Bukan hanya raksasa seperti ada di Galapagos. Penyu punggung emas, mesti main emas tahu. Begitu. Itu nama tempatnya Gololados. Sehingga saya beliau ketawa kalau saya bilang jangan sampai Galapagos curi nama dari Gololados di nama. Ya, ini sunset. Ada Pink Beach, ada Pink Beach. Istana ular, Asakule, lihat istana ular. Ribuan ular ada di dalam Pak. Dan setiap 2 jam itu ular ganti penjaga. Setiap 2 jam. Pernah tamu Amerika datang curi ular Pak, digigit. Sampai di Bali ini tidak sembuh-sembuh. Harus bawa pulang dengan acara adat baru sembuh. Ini bukan cerita, ini nyata. Ya. Istana ular, ada ular putih 32 meter. Tama ikan kolenak. Tapi wisatawan Jerman mengatakan ada. Ya. Di kedalaman 300 meter itu masuk, itu ada. Dan di dalam katanya rajanya bulu pendek begini katanya itu nggak sesuai kata periksa. Saya penting coba pariwisata kota. Katanya ini wisata budaya. Orang Manggarai itu ada di Sanda 5 bicara tentang budaya. Orang Manggarai ini sangat luar biasa, minta maaf. Orang Manggarai itu hidup dalam filosofi, ya, simbol. Ya seperti orang Katolik. Beda Katolik dan orang lain kan simbol. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, simbol. Beda. Orang Manggarai hidup dengan simbol, filosofi. Sanda 5 budaya, bicara tentang 5. Apa? Yang pertama apa? Bargenda, ya toh? Ya, Pak. Yang kedua, Compak. Yang ketiga, Natas Patelaba. Weteku dan Uma 2. 5 sandal 5 ini kunci kebudayaan orang Manggarai. Tetapi budaya ini belum dikembangkan secara baik. Ya. Padahal ini dasar kehidupan orang Manggarai. Ada rumah adatnya, ada mesbahnya, ada tempat untuk bermain, ada kebunnya, ada mata airnya. Sekarang Pak, tahun depan saya festival itu di kampung-kampung. Tahun ini Festival Cunca Bulang akan dilaksanakan di Cunca Bulang. Bagaimana yang disebut dengan Barong Vai. Kita akan festivalkan Barong Vai.
Jangan sampai kita generasi muda tidak mengenal kata barang baik. Jadi kunci budaya Manggarai ada di 5 sila itu. Sehingga saya pikir-pikir, Bung Karno melahirkan Pancasila bukan dari Ende, tapi dari Manggarai. Dari Manggarai. Ya, rumah adat, lingko yang disebut dengan lingko itu bagian daripada 5 sandai. Dan caci ini adalah bagian daripada apa namanya itu? Bagian daripada 5 sandai. 5 sandai. Ya. Jadi gendang ode lingko PA. Jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Naik sepeda aku nih. Naik kamar aku main rumah sakit. Ya. Wisata buatan kita, Pak. Ya, ada rangkuk alu seperti yang sampaikan teman-teman, itu bagian dari budaya-budaya. Dari kami sudah menetapkan 68 desa wisata. 68 desa wisata. Ya. Dari 68 desa wisata kita bentuk kelompok saudara wisatanya. Ya. Dan sekarang saya dorong supaya pengelolaan destinasi oleh BUMDes. Oleh BUMDes semua. Pilot proyeknya sekarang sudah 2. Batu Cermin dan Cuca Bulang. Tidak main-main. Pergi ke Batu Cermin, Cuca Bulang, jangan main-main. Ini wisata buatan. Kita ada festival. Kalau Banyuwangi terkenal dengan festival. Kalau tema apa? Pada kesuk. Kayak festival. Saya sudah pulang dari Raja. Tidak apa. Jauh Labuan Bajo, Pak. Begitu juga Banyuwangi. Jauh, termasuk Bali. Ini kuliner. Kuliner Bapak. Oh ini. Nanti sampai ke Labuan Bajo kalau libur yang dari apa itu? Berapa kali sekali makan di kuliner? Nanti bersama Pak Kepalinas. Barang tiga ekonomi terakhir. So. Ini 7 arahan Presiden. Ketika kami rapat terbatas yang dihadiri oleh hanya 12 orang untuk Manggarai Baratnya Kepala Dinas Pariwisata, Bupati dan Kepala Dinas PU. Bicara tentang penataan kawasan. Yang kedua adalah pembangunan infrastruktur, penyiapan sumber daya manusia, sudah itu pengelolaan sampah, pengadaan air baku, promosi pariwisata dan keamanan wisata. Ini arahan Presiden pada saat kami rapat terbatas baru-baru ini. Ini penataan kawasan, Pak. So bayangkan, ini nanti Rinca. Rinca akan ditata seperti ini tahun ini, selesai, Pak. Ya, jadi Hoa Lemada Komodo. Dermaganya akan dibangun, ditata seperti ini. Ya, ini sekitar 75 miliar akan ditata. Alokasi anggaran untuk Labuan Bajo tahun ini dari APBN 1,7 triliun. Tapi Presiden waktu rapat terbatas dia bilang begini, saya ambil 1 triliun lagi dari Toba, bawa ke Labuan Bajo jadi 2,7. Tapi ini ketua gata, tombol aku soal. Kata mengamuk Setoba katanya. Saya tidak ada usaha. Ini handicraft hub yang akan dibangun, pusat kerajinan yang sementara akan dibangun, bertaraf internasional semua. Dan kamu lah penerus ini barang, Pak. Mau kata lobby-lobby, kami tak dapat so. Jadi kamu yang generasi penerus ini, ya bisa membangun ini barang, menikmati ini barang. Ini kamu mana ya? Kolak juga. Nah, ini aksesibilitas, Pak. Udara, bandara internasional akan diperpanjang tahun ini dan diperlebar. Dan Juni sudah dijadikan bandara internasional. Dan September itu sudah ada direct flight Singapura Labuan Bajo, Labuan Bajo, Surabaya. Enak. Ke Singapura hanya 1,4, Pak. 1.400.000. Pikakan kaju saleh ngotak ilang Singapura. Bisa tidak? Kenapa tidak? Kenapa orang lain bisa, kita tidak? Ya? Yo aku rantang long atau lonto. Lonto atau long. Satu kunci adalah pendidikan. Tapi sebentar saya akan lihat bagaimana model kita sumber daya manusia orang-orang Manggarai Barat. Sebentar saya akan jelaskan. Ini bandara, Pak. Changi Airport yang kelola. Ya. Changi Airport. 1 September sudah Air Asia sudah ketemu dengan saya. Minta direct flight. Saya bilang terima kasih Bapak-bapak. Nanti teori kesehatan itu akan berbeda di Labuan Bajo. So terang itu. Biasanya kan teori kesehatan umur harapan hidup perempuan lebih tinggi. Kalau di Indonesia 72, sekian. 66% laki-laki. Kalau di Labuan Bajo nanti umur laki-laki lebih panjang daripada umur perempuan. Kenapa?
Timosnya tamang bule bener di kemejo. Atas sama beo, saya sekarang dari kampung ke kampung Pak. Cerita tentang pariwisata, gue jauh sih, kok ya teminat apa tuh? Sutra minat, pada umur lebih apa? Walaupun baju tong kamu bisa kan? Siapa beli riben kan? Tapi soal tadi, 3 kopi. Ya bagus. Ya, dia lo kemet jauh. Lalu tahun ini akan dibangun ya Pak. Posisi sekarang ini dermaga niaganya seperti ini. Tahun ini akan dibangun dermaga niaga bertaraf internasional. Dermaga niaga yang sekarang akan dibangun dermaga wisata bertaraf internasional dan marina. Tahun ini dan harus selesai pada bulan September. Coba bayangkan. Sehingga konsep seluruh kapal-kapal wisata yang mau ke Taman Nasional Komodo harus singgah di Labuan Bajo. Ya, harus singgah di Labuan Bajo dan gunakan kapal-kapal kita punya orang kampung di sana yang menuju pulau-pulau wisata. Jadi seluruh kapal cruise maupun yacht tinggal di Labuan Bajo. Turun di Labuan Bajo. Tidak ada lagi alasan. Kita sudah punya dermaga pariwisata bertaraf internasional. Nostang urut kalau bisa. Ya. Kok model titik. Notang kedursa. Semua urut pangoel apa segala macam notang. Semua akan urut di sini. Coba ya. Bertaraf internasional Pak. Sehingga tidak ada lagi alasan cruise dan yacht dia bilang tidak bisa kami parkir di Labuan Bajo. Kau datang di Labuan Bajo. Pakai kapal-kapal wisata kita punya menuju Taman Nasional Komodo dan lain-lain. Karena ini sudah bertaraf internasional. Urut Katno, apalagi yang lain. Ya. Ini darat. Sekarang Pak, di darat ini, di utara, ini utara Labuan Bajo, itu menjadi poros ekonomi baru. Jadi Bapak ya, kalau belum ada tanah sini, bisa beli tanah di sini. Ya. Karena sekarang itu tadi kasus agraria sekarang lo ngata lonto atau lo. Temang ngadi ternogi. Tidak ada lagi. Semua pemilik. Jadi sistem investasi di Labuan Bajo pakai atas nama saya, tapi pemiliknya di Italia. Ya, semua ini. Di sini akan dibangun dermaga niaga. Dermaga niaga. Itu di Baik Lambu di Menjerite, dekat Menjerite. Ya, bodoh kepala dinas sama tanah demi gitu baik. Ini di selatan akan dibangun ya kawasan ekonomi khusus dan ASEAN Summit G20 akan dilaksanakan di sini Pak di Golomori. Hutan sekarang, ya seluruh investor sekarang datang. Setiap negara presiden waktu kami rapat terbatas dia bilang jangan G20 dilaksanakan di Bali. Menteri tolak, menteri dia bilang tidak bisa Pak Presiden. Karena sarana prasarana, oh tidak. Pak Menteri Pariwisata bilang tetap di Labuan Bajo Golomori akan dibangun. Ya. Dari Amerika dia akan datang investasi sendiri. Dari Rusia akan datang investasi. Dari Cina juga investasi. Semua nanti di hutan sini Pak. Targetnya itu lebar jalan 40 meter. Itu mulai 2000 sekarang sampai 2022. 2022 tuntas Pak. Nanti yang akan bangun ini ITDC. Ya, seperti Nusa Dua Bali. Mantap. Tidak main-main. Jadi Labuan Bajo ini mereka minat teruskan Bali Parodi, moderator. Kolesale. Nah, kolesale. Nanti kamu yang menikmati ini barang. Tinggal mau kerja rekomendasi kepala dinas pasti Pak. Ya, ini amenitas. Ya, persoalan kita pertama adalah sampah. Exit survei saya mengatakan 56% mengatakan wisatawan mengatakan kota Labuan Bajo itu kotor. 38% mengatakan laut dan pantai kita kotor. Ini tantangan terberat, sampah. Sampah, tetapi saya 4 tahun mengurus sampah. Ada perubahan yang cukup signifikan. Kenapa? Ternyata selama ini masyarakat tidak dilibatkan dalam pembangunan pariwisata. Sehingga dia tidak merasa memiliki kebersihan. Ya. Sekarang kita dorong dengan berbagai pelatihan. Bawa boleh urusan langsung deh kamar, minak le tombon kan. Begitu. Bawa tombon saya tabang kiantang. Begitu pandai, tidak foto. Ya, air bersih. Ya, sekarang ditingkatkan anggaran APBN. Sekarang kapasitas 40 liter per detik dari VMC. Ditambah lagi 60 meter 60 liter per detik. Ya, berarti jadi 100. Diharapkan kebutuhan air minum nanti akan terpenuhi tahun ini. Tahun ini semua akan dibangun 1,7 listrik.
Kita elektrifikasi sekarang sudah posisi 68%. Jadi 68% dari 169 desa kelurahan itu sudah terpenuhi listrik. Kalau untuk Labuan Bajo kita mengalami surplus. Sehingga kalau ada investasi ke Labuan Bajo jangan pikir listrik, masih surplus. Elektrifikasi kita sudah 68%, Pak. 68% dari 169 desa kelurahan itu sudah terpenuhi listrik. Ya. Sekarang kita coba lihat usaha jasa pariwisata ini. Ini kita punya jasa pariwisata ini. Jadi jumlah tenaga kerja di usaha pariwisata itu 4.412 orang. Saya sedikit menceritakan tentang ini, ya. Keresahan yang paling utama kita adalah terkait dengan sumber daya manusia. Ya, saya ini punya data yang cukup. Ini setelah saya analisis semua. Ya, sumber daya manusia ini menjadi persoalan yang paling ini. Ini kita punya jumlah penduduk 259.041 orang, ya, jumlah penduduk. Sudah itu laki-lakinya ada di sini, perempuannya ada. CB2 atau Terona, kan kau pikir ini baik itu, CB2 Terona. Nah, jumlah angkatan kerja kita ada di 103.000 jumlah, 103.257, ya. Ini kondisi kita, Pak. 67% berijazah SD ke bawah, ya. Produk domestik regional bruto PDRB Kabupaten Manggarai Barat itu dari 2010 bergeser, ya, dari 56% kontribusi sektor pertanian tinggal 41%, ya. Sektor jasa meningkat dari 3% naik menjadi 13%. Tetapi angkatan kerja kita masih berteduh di sektor pertanian. 67% orang kita, angkatan kerja kita itu SD ke bawah. Coba bayang, apakah orang-orang siap untuk menjadi pelaku-pelaku pariwisata? Saya yakin tidak. Dengan kondisi, maka mahasiswa, teman-teman, adik-adik mahasiswa, tolong belajar baik, ya. Kalau ini tidak disentuh secara baik, 67% angkatan kerja yang tidak tersentuh secara baik, maka long atau lontofa, lonto atau long pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Apa kebijakan pemerintah daerah sekarang? Ini pengembangan ekonomi kreatif sekarang yang kami dorong, Pak. Ya, termasuk pengelolaan destinasi melalui BUMDes, ranger lokal orang kampung. Mau kau sepak pakai kaki, tangan, bahasa Inggris, tidak ada urusan. Kita latih mereka, kita butuh pendampingan. Sekarang saya mulai, Pak, orang-orang kampung, Pak, di Cuncabulang, biar yang guide itu orang-orang tua jenggot gini, Pak. Kau jangan ganggu dia, bahasa Inggris. Itu sampai ke langit dia bisa. Sekaligus dia bisa terbang. Mereka persoalkan, sekarang saya latih mereka, saya pendampingan. Saya bilang kalau tidak bisa kaki, pakai tangan, tunjuk. Kenapa? Kalau kita tidak mulai dari sana, Pak, kita akan menjadi penonton di daerah kita sendiri. Apa kita gerena mahasiswa himpunan pariwisata Bali jadi ya guide di Cuncabulang? Jangan. Batu cermin sekarang. Saya serahkan ke BUMDes, guide-nya orang lokal. Tunjuk sana, tunjuk sini. Ya, bayangkan di Cuncabulang itu turis dia protes karena bawa dengan parang. Saya bilang filosofi ada orang Manggarai, Pak, laki-laki yang tidak bawa parang itu banci. Sehingga kalau dia kemana harus bawa parang. Kemana-mana. Sebagai tanda bahwa betul itu gak banci ya. Itu ada orang Manggarai, Pak, saya kopi. Sehingga kalau bilang kumpul kopi, harap kotek harap, urusan kemudian. Ya. Ini kondisi, Pak. Ya. Jadi ini persoalan kita yang paling mendasar sekarang. Kami sekarang ya pengembangan ekonomi kreatif, kita beri pelatihan, kita beri pendampingan. Ini pekerjaan berat, ya, pekerjaan berat. Tetapi kami memulai. Itu tadi sayur, buah-buahan, daging, telur. Padahal ruhan Manggarai Kota. Nah, kalau jom datang, tapi yang main taruh, yang main ruhan lebih besar daripada ruhan itu. Nah, ini tantangan kita, Pak. Ya, angkatan kerja ini menjadi persoalan yang sangat rumit yang sekarang pemerintah daerah dorong. Sudah ini upaya pemerintah daerah terkait peningkatan sumber daya manusia. Saya sudah kerjasama dengan Poltekpar, rubah namanya STP Bali, ya, Poltekpar Bali, ya, termasuk Udayana. Kita minta mereka untuk memberikan pelatihan sekaligus pendampingan dari perguruan tinggi.
menyiapkan lahan untuk pembangunan Poltek pariwisata. Saya minta ke Pementeri Pariwisata bangun Poltek Par di Labuan Bajo. Negeri, kalau swasta sudah ada. Negeri. Ya, bila setuju, yang penting pemerintah daerah menyiapkan lahan. Ya, melalui kegiatan pelatihan, ya pelatihan sekarang termasuk dari Poltek Par melatih sekaligus mendamping. Ya, karena sekarang tuntutan dunia ini sertifikasi. Sertifikasi. Bayangkan dari 101 hotel yang ada di Labuan Bajo yang memiliki sertifikat baru 1, Pak. Kemarin kita ketemu LSU supaya nanti menggugah mereka pelaku-pelaku usaha ini supaya segera melakukan sertifikasi. Sertifikasi, sedangkan tenaga kerjanya kita dorong untuk pelatihan-pelatihan sertifikasi. Ya, saya sekarang pendekatannya kelas 3 SMK ini, saya mulai 2021 kita beri sertifikasi mereka, pelatihan dan sekaligus sehingga begitu tamat mereka sudah punya sertifikat. Ya, daripada coba bayangkan tahun kemarin ada 2.300 migrasi masuk penduduk yang berijazah D3 ke atas. Coba bayangkan. Sementara kita 67% tadi berijazah ke bawah, migrasi masuk penduduk di 2019 itu ada 2.300 orang. Memang tidak bisa dibendung karena Labuan Bajo sudah menjadi gula. Semut akan datang dari berbagai penjuru. Ya, sehingga harapan teman-teman yang mahasiswa ini, ya kalau sudah selesai pulang ke Labuan Bajo, jangan sampai jadi penonton lagi. Ya, yang berikut promosi, kita coba mengikuti berbagai expo, ya baik dalam maupun luar negeri, festival budaya. Ya kalau Banyuwangi banyak festival, kita memang terbatas festival, tapi kita tetap jalankan. Sudah itu tahun ini kami laksanakan festival Cuncah Bulang. Sudah itu festival Seraya Meranu. Di Seraya Meranu ini pada budaya yang turun temurun, di mana perlombaan balap perahu motor, balap begitu, balap itu turun temurun. Kita akan festival kali ini. Ya, sudah itu festival Komodo akan dilaksanakan setelah pilkada. Pilkada di 23 September, Manggarai dan Manggarai Barat dan Manggarai. Jadi rantang gokul jang datang kumpul masyarakat dalam rangka asita. Nanti September Oktober kami akan lakukan festival Komodo. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa hadir. Ya, nanti kami akan datang ke Bali juga untuk mengikuti festival-festival di Bali. Pemasangan videotron sudah itu mengundang Femtrip, ya, Travel Agent. Itu kita datangkan, bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata kita datangkan baru dari Jepang, dari Australia kita ini bawa mereka Femtrip, ya kita jelaskan sehingga diharapkan media-media asing ini mempromosikan Labuan Bajo di luar negeri. Ini sudah itu pamflet dan website, ya. Itu saja mungkin satu hal yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya kami menyampaikan permohonan maaf dan salam. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pariwisata Manggarai Barat. Melihat ketegasan beliau, motivasi saya untuk menjadi seperti beliau nanti. Long atau lontong, lonto atau long. Jadi banyak kebijakan di Labuan Bajo yang saat ini mungkin masih diperbaiki. Tentu kita semua hadir di sini untuk berdiskusi berkaitan dengan hal tersebut. Dan saya akan mempersilahkan kepada dua orang peserta untuk bertanya. Ada? Oh ya. Oke, untuk diskusi nanti selesai ketika pembicara kita menyampaikan materi. Jadi berikutnya akan ada Ibu Lasmi. Untuk waktu dan kesempatan kami persilakan. Selamat pagi sahabat-sahabat semua. Ya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam lomba mora, salam Nusantara. Jadi sebetulnya kalau saya melihat apa yang dipaparkan oleh Bapak Agustinus Rindus itu udah rinci sekali, ya. Jadi kalau aku hari ini ngasih itu lebih bersifat sharing, ya. Karena kan
rigid sekali tadi sudah disebutkan. Kalau ini kita melihat strategi pengelolaan pariwisata alam, budaya dan MICE. Sebetulnya aku pengen nanya dari tadi yang disampaikan itu kan pasti kawan-kawan sudah lebih memahami ya. Artinya lebih tahu situasi dan kondisinya. Aku udah berapa tahun ini saya tidak ke Manggarai ini Pak, ke Labuan Bajo.